Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah diberikan dan yang insyaallah senantiasa diberikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang insyaallah akan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita mengkaji salah satu karya dari ulama bernama Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang menjadi buku panduan, buku petunjuk untuk kita yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang ingin menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingin itu tidak sekedar ingin, ada SOP-nya, ada jalannya. Karena kalau tidak begitu, nanti siapa yang pengen dia dapat. Padahal ada langkah-langkah yang harus dia lakukan. Dan pada minggu lalu kita melanjutkan fasal yang sama. Hendaknya seseorang yang ingin mulai melangkah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus menghindari, menjaga hatinya dari penyakit-penyakit hati. Dan di antara sekian banyak penyakit hati yang paling buruk, yang paling harus tidak ada di dalam hati kita, ada 3. Yang pertama al-kibru, sombong. Kedua ar-riya, riya, dan yang ketiga al-hasad, iri. Sebelum kita uraikan satu-satu penyakit hati ini, saya ingin menyampaikan satu quote atau satu kalimat yang pernah kami tuliskan di salah satu media sosial kami. Apa itu? Orang yang berusaha untuk meniru amalan batin Nabi Muhammad, dia akan dimudahkan untuk meniru amalan zahirnya Nabi Muhammad. Saya ulangi lagi. Orang yang berusaha untuk mengamalkan amalan batinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dipermudah oleh Allah untuk mengamalkan amal zahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, banyak dari kita ketika memilih untuk hijrah misalkan, memilih untuk berubah dan mulai melangkah mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali yang fokus untuk meniru Rasulullah dari amal zahirnya. Salah apa Ustaz? Enggak salah. Pokoknya asalkan menjadikan Nabi sebagai uswah, sebagai suri tauladan, enggak ada salahnya. Tetapi sering dilalaikan kalau Nabi itu juga meninggalkan amalan batin. Jadi tidak sekedar mohon maaf kita berjubah tapi hatinya sombong. Akhirnya orang nuduh jubahnya, gara-gara yang makai semenjak berjubah jadi sombong. Padahal dulu pas belum hijrah pakainya jeans, orangnya tawadu. Kok begitu hijrah pakai jubah malah sombong? Akhirnya orang menyalahkan apa? Menyalahkan hijrahnya, menyalahkan jubahnya.
berjenggot, ini sunnahnya Nabi. Tapi jangan sampai gara-gara ini kemudian kita merasa paling suci, nggak boleh itu. Nanti yang disalahin ininya. Padahal ini nggak salah, sunnahnya Nabi kok. Kita pengen niru Nabi, apapun yang dilakukan Nabi pengen kita tiru. Tapi jangan sampai kita fokus bagaimana mengamalkan amalan-amalan zahirnya Nabi Muhammad SAW, tapi kita lupa Nabi juga mengajarkan kita, meninggalkan kita sunnah-sunnah yang bersifat batin. Apa itu Ustaz? Di antaranya ya rendah hati, ikhlas, tidak sombong sama orang. Justru kami selalu menasihati teman-teman, kebetulan kami di Palembang itu dikelilingi anak-anak muda yang dulunya anak band, kemudian sekarang hijrah. Saya katakan, kalian untuk mengajak teman-teman yang belum hijrah tidak perlu dengan kata-kata, cukup tunjukkan akhlak mulianya. Semenjak sholat, kalau bisa sampai teman-teman yang belum pindah itu berkata, teman saya ini semenjak hijrah luar biasa, murah senyum sama saya, lembut kata-katanya. Jangan sampai kemudian ketika dia sudah hijrah malah merasa sudah di jalan yang lurus, kemudian yang lainnya dalam kesesatan. Ini yang nggak boleh. Nah, di sini beliau memberikan satu pelajaran penting bagi kita yang mau hijrah. Boleh nanti kita akan mengamalkan amalan-amalan zahir itu, tapi bersihkan dulu hati itu dari sombong, kemudian dari iri atau dari riya, kemudian iri. Satu persatu kita akan coba uraikan. Walaupun ini sebetulnya materi yang sangat familiar, mungkin sudah berkali-kali kita mendengar cerita tentang sombong, cerita tentang hasad. Tetapi meski berkali-kali, penyakit itu tetap menyelinap ke hati kita. Luar biasanya penyakit ini. Yang pertama beliau katakan, famin afhashihal kibru warriya'u wal hasad. Di antara penyakit hati yang paling buruk itu tiga, al-kibr, war-riya, wal-hasad. Fal-kibru yadullu min sahibihi ala ghayatil hamaqah wa nihayatil jahalati wal-ghabawah. Fakaifa yaliqu at-takabburu mimman ya'lamu annahu makhluqun min nutfatin madhirah wa 'alal qurbi yasiru jifatan qadhirah. Yang pertama sombong. Sombong itu apa sih Ustaz? Sombong itu merendahkan orang dan sulit menerima kebenaran, sulit dinasihati, kemudian merendahkan orang. Ghamtun nasi wa batarul haq, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Songkak, merasa lebih hebat, merasa lebih pintar, bahkan yang ngeri merasa lebih soleh, merasa orang dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa paling suci. Nah, ini nggak boleh. Kemudian beliau katakan, bagaimana kok bisa manusia itu sombong? Ini cara menerapinya ini Pak. Kok bisa manusia itu sombong sedangkan dia adalah makhluk yang tercipta dari sperma yang sebagian ulama mengatakan itu najis. Walaupun dalam mazhab Imam Syafi'i sperma itu tidak najis, tapi setidaknya kita ini Pak, saya, Bapak, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun titel pendidikan kita, kita ini diciptakan dan keluar dari lubang najis. Ngaku nggak ngaku, kita keluar yang gara-gara kita seorang manusia wajib mandi karena kena hadas besar. Berarti kita ini siapa sebetulnya? Kok bisa sombong itu? Kok bisa merasa hebat gitu? Padahal kita makhlukun min nutfatin madhirah, tercipta dari sperma yang gara-garanya sholat nggak sah, masuk masjid aja nggak boleh. Gara-gara kita keluar ini ke bumi ini melalui media lubang yang biasa tempat keluarnya najis, itulah kita tercipta dari sesuatu yang membuat orang mandi wajib, terbuat dari zat yang gara-garanya orang nggak boleh nyentuh Quran, terbuat dari cairan yang gara-garanya orang tidak boleh
melaksanakan ibadah, salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa 'alal qurbi yasiru jifatan qadhirah. Dan gak lama kalau ruh ini sudah diambil Allah, secantik apapun dia, sehebat apapun dia, akan menjadi bangkai. Kita ini Pak, ditinggal saja sama ruh ini. Allah ambil ruh kita, ditaruh di dalam liang kubur, hanya dalam hitungan hari. Mulai membiru, membusuk, belatung akan masuk dan makan. Bukan siapa-siapa. Ini sebagai ya introspeksi diri kita yang mungkin di dalam hati ini ada kesombongan, atau mungkin ada yang tidak mengaku kalau dirinya ada sombong. Ciri-cirinya gampang kok. Kalau dinasihatin orang kemudian sakit, nggak nerima, ada sombongnya itu. Apalagi yang nasihatin levelnya lebih rendah dari dia, baik status sosialnya. Misalkan ada orang negur, padahal negurnya baik gitu, Ustadz misalnya, atau Mas tadi sholat kamu atau sholat Mas itu nggak benar loh, ada salahnya sih. Kamu tuh siapa? Nasihatin saya. Hijrah baru seminggu aja loh. Dan lain sebagainya. Kalau Bapak ada yang nasihatin, kemudian Bapak merasa sakit dengan nasihat itu, sakit dalam artian tidak terima, itulah benih-benih kesombongan di dalam hati yang kadang berkembang biak menjadi lebih besar daripada itu. Dan gara-gara sombong, na'udzubillah, manusia bisa ngalahin setan. Setan itu Pak, sejahat-jahatnya belum pernah ngaku Tuhan. Sejahat-jahatnya setan itu belum pernah ngaku dia sebagai Tuhan. Tapi kalau manusia, kalau sudah jahat, kalau sudah sombongnya itu, na'udzubillah, itu bisa ngaku Tuhan. Fir'aun itu yang berkata, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Coba, itu karena penyakit sombong tadi. Kemudian kata beliau, wa in kana 'indahu syai'un minal fadail wal mahasin fadzalika min fadlillahi wa sun'ihi laysa lahu fihi qudratun wala fi tahsilihi haulun wala quwwah aw la yakhsha idza takabbara 'ala 'ibadihi bima ataahu Allahu min fadlihi an yaslubahu ma a'taahu bi su'i adabihi wa munaza'atihi li rabbi fi wasfihi. Ini sebagai introspeksi diri. Biasanya orang sombong itu kan karena punya kelebihan Pak ya. Kalau ada orang miskin sombong mah kebangetan memang. Kalau ada orang tidak berpendidikan sombong kebangetan. Biasanya dia berpotensi menjadi orang yang angkuh, yang sombong karena punya sesuatu kelebihan. Bisa ilmu, bisa ketampanan, bisa jabatan, bisa dan macam-macam. Sebagai refleksi untuk kita semua, sadarkah dia kalau Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mengambil kelebihannya itu hanya dengan sesaat saja. Sekarang ada orang sombong dengan kepintarannya, mungkin dia pintar sekali, tutur katanya bagus, cara ngomongnya bagus, titelnya banyak, ya, hafalannya kuat dan sebagainya. Kemudian timbul rasa sombong. Sadarkah dia Allah mampu mengambil itu semua kelebihan hanya dalam hitungan detik saja? Masukkan virus kecil ke otaknya, ke sarafnya, kemudian dia terkena kanker otak, selesailah dia menjadi orang pintar itu. Simpel sekali. Keluar dia dari rumahnya pakai kendaraan, jatuh di jalan, menjentur kepalanya aspal, selesai dia. Simpel sekali Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengambil kelebihan yang gara-gara kelebihan itu ia kemudian merasa sombong, merasa angkuh. Maka dari itu jamaah sekalian, dan saya hanya mengulang saja untuk yang sombong ini karena pada minggu lalu sudah kami jelaskan cukup panjang dan menggambarkan bagaimana ketawaduan ya para ulama untuk bisa menghilangkan penyakit sombong dari hatinya. Sekarang kita akan fokus kepada dua penyakit hati lagi yang semoga Allah lindungi hati kita dari dua penyakit ini. Apa itu? Ar-riya. Wa amma ar-riya'u fayadullu ala khuluwi qalbil mura'i min 'azamatillah. Riya itu apa sih? Ya gampangnya lah, beribadah biar dipuji orang, beribadah biar dianggap orang, beribadah biar dapat sesuatu, jabatan kah, dapat pujian kah,
atau mungkin dapat uang kah. Pokoknya dia menjadikan ibadah sebagai media, sebagai wasilah untuk dia mendapatkan kedudukan di mata manusia. Itu gampangnya riya itu, Pak. Itu gampangnya makna riya. Nah, kalau kita begitu, artinya kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi niatnya biar dipuji orang, apa sih penyebabnya, Ustaz? Apa yang menyebabkan seseorang kemudian riya dalam ibadahnya? Karena hatinya kosong dari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kosong dari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini saya senang sekali dengan kalimat yang beliau tuliskan di sini. Apa itu? Wala yaqna' bi ilmi Allahi rabbil alamin. Orang riya itu bagi dia enggak cukup cuma Allah yang tahu. Misalnya dia sedekah, enggak disebut-sebut sedekah dia, padahal banyak dia sedekah di Masjid Ad-Du'a ini misalnya. Tapi kok enggak disebut-sebut ya? Mulailah dia minta sama pengurus untuk namanya, kalau hari Jumat tolong disebut dong. Gitu ya. Kenapa dia lakukan itu? Karena bagi dia Allah yang tahu atas perbuatan dia itu enggak cukup bagi dia. Dia pengen yang lain juga tahu. Kenapa dia pengen yang lain tahu? Karena bagi dia Allah saja yang tahu itu enggak cukup. Itu karena dia karena Allah di hatinya tidak memiliki kedudukan yang tinggi di hatinya. Sehingga hatinya kosong min 'azamatillahi 'azza wa jalla. Itulah yang paling buruk dari orang riya. Karena bagi dia, sekali lagi, pengetahuan Allah akan amal solehnya tidak cukup. Berapa banyak kalau kita ketemu orang, mohon maaf misalnya, Pak Ustadz, sebelum Pak Ustadz ngisi masjid ini, dulu masjid ini musola Pak Ustadz. Saya lah yang berjuangkan Ustadz. Dari nol Pak Ustadz, oh semua orang nantang saya di sini Pak Ustadz. Dia cerita itu semua. Padahal nggak usah diceritain itu. Biarlah Allah yang tahu sebetulnya. Tapi gatal hati itu Pak. Dia pengen dia juga tahu. Pengennya orang ini juga tahu. Dan itu banyak. Pak Ustadz masjid ini dulu. Kalau nggak saya sepi benar Ustadz. Sebetulnya nggak perlu disebut gitu. Allah sudah nyatet itu sebagai pahala. Nggak perlu disebut-sebut. Nah pertanyaannya kenapa kita terdorong untuk kembali menyebut kebaikan kita, untuk memberitahu orang akan amal yang sudah kita lakukan. Karena bagi dia sekali lagi nggak cukup cuma Allah yang tahu. Kenapa Allah bagi dia nggak cukup? Itu karena dia tidak, di dalam hatinya tidak ada keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di hatinya ada keagungan Allah Subhanahu wa taala, cukuplah Allah yang tahu saja. Maka dari itu sebagai obat ini Pak, bagaimana menghilangkan riya itu Ustaz? Banyak trik-trik atau amalan-amalan yang diajarkan para ulama untuk bisa menghilangkan di dalam hati kita. Salah satunya, seyogianya seorang muslim itu punya amalan yang dia rahasiakan, yang tidak ada siapapun yang tahu. Bahkan orang terdekatnya pun gak ada yang tahu. Bahkan istrinya pun gak ada yang tahu. Cukuplah dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Dan ini semoga menjadi hadiah di akhir tahun 2022 ini, agar bagi kita yang belum punya amalan Pak di tahun ini atau tahun sebelumnya, yang dia rahasiakan, semoga di 2023 ini kita punya satu amalan soleh yang kita rahasiakan, tidak tahu siapapun yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Insyaallah. Suatu ketika cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Zainal Abidin, dikenal dengan As-Sajjad, ahli sujud, meninggal dunia. Ketika beliau meninggal dunia, ya, orang bertakziah dan sebagian memandikan jenazahnya. Ketika memandikan jenazah beliau, didapati di pundak beliau itu ada, kalau bahasa kita, kapalan itu, semacam lebam
yang tidak mungkin ada di pundak seseorang kecuali dia ini tukang pikul. Tapi orang-orang di situ tahunya beliau ini ulama yang hanya mengisi pengajian, yang hanya beribadah di masjid, tetapi kok di pundaknya ada bekas kapalan yang menunjukkan beliau ini pekerja keras, tukang mikul barang berat. Tidak ada satu orang pun di antara mereka yang bisa menjawab dan menebak bahkan apa penyebab lebam atau kapalan yang ada di pundak beliau. Beliau dikubur, berlalu 1 minggu dari wafatnya, barulah ribut kota tersebut dari kalangan fuqara dan para janda-janda tua. Mereka kehilangan seseorang yang katanya setiap malam mengirimkan bahan pokok ke rumah-rumah mereka. Jadi rupanya beliau ini, Zainal Abidin ini, Al-Imam Zainal Abidin ini, setiap malam Pak, itu bersedekah ke orang-orang tanpa orang-orang itu tahu Pak. Bawa gandum, naruh depan pintunya. Dia rahasiakan itu. Dia hanya pengen Allah yang tahu perbuatannya. Dia nggak mau orang-orang pada tahu. Nah kira-kira adakah di antara kita yang tertarik untuk mengamalkan ini? Ini amalan yang luar biasa sekali Pak. Karena itu artinya dia menspesialkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hanya ingin Allah yang tahu amalnya. Saya punya tetangga di Palembang, meninggal mungkin 1 tahun ya, kurang lebih 1 tahun. Sebelum beliau wafat saya datang ke rumahnya dan banyak bercerita. Orang baik sekali. Tahu-tahu setelah beliau wafat, anaknya itu didatangi banyak orang. Atau dia tahu bapaknya itu rupanya Pak setiap bulan itu membayarkan token masjid dan 5 rumah tetangga yang miskin di sekitarnya, tanpa diketahui tetangga-tetangganya tersebut. Indah sekali amalannya. Dari mana kemudian kita ketahuan? Rupanya karena beliau sakit, sebelum meninggal itu terkena sakit sampai 2 bulan, beliau nggak sanggup untuk melakukan pembayaran token dan sebagainya, minta anak bungsunya ya yang mengisikan token-token itu, tanpa diketahui oleh pemilik-pemilik rumah tersebut. Luar biasa sekali. Siapa di antara kita yang sanggup misalkan nengok ke masjid doa begini, lihat token listriknya dicatat sama dia, diam-diam sudah ngisi 1 juta. Setiap bulan dia kirim tanpa pengurus tahu. Oh berat sekali itu. Sekali dia mampu, 2 kali, setahun dia lakukan, kok nggak ada yang muji nih, kok nggak ada yang. Akhirnya dia ngomong, Ji Sabil, itu yang ngisi sebulan tuh aneh terus itu yang ngisi. Nah keluar juga airnya. Itu berat sekali. Tapi kalau kita mampu melakukan itu, insya Allah Pak, insya Allah itu akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam hadis disebutkan, innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril wa qala li Jibril inni uhibbu fulanan fa ahabbahu Jibril. Dikatakan sesungguhnya Allah kalau cinta dengan seorang manusia, dia akan panggil malaikat Jibril dan berkata kepada Jibril, wahai Jibril, sungguh aku mencintai si fulan itu, ikutlah kamu mencintainya. Akhirnya malaikat Jibril pun ikut mencintainya. Thumma nada ahlus sama, kemudian Jibril memanggil dan menyerukan para penduduk langit, wahai penduduk langit, ketahuilah Allah itu senang itu dengan orang yang duduk di pojok masjid itu. Allah senang itu orang yang sedang menyandar di tiang-tiang masjid itu. Kemudian kata malaikat Jibril, cintailah dia. Seketika penduduk langit pun ikut mencintai hamba Allah tersebut. Setelah itu Allah turunkan kecintaan kepada penduduk bumi kepada orang tersebut, dan turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Maryam, innalladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahman wudda. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan tanamkan kecintaan kepada penduduk bumi terhadap orang tersebut. Kemudian sahabat Ibnu Zubair menafsirkan ayat ini dan berkata, faman kana lahu khabi'atun faman istata'a an yakuna lahu khabi'ah falyaf'al. Yang dimaksud amal soleh di ayat tersebut adalah amal soleh yang dirahasiakan.
Kalau kita seorang muslim gak punya amalan yang dirahasiakan, bagaimana lagi cara kita menspesialkan Allah, Pak? Sholat jamaah kita ketahuan orang, ibadah haji sekampung tahu semua, zakat sekampung orang tahu kita bayar zakat. Lalu mana ibadah yang kita rahasiakan, yang hanya Allah yang tahu? Kalau semua ibadah kita ketahuan orang. Tapi jangan juga alasan, Pak Ustadz, saya ini nggak ke masjid bukan apa-apa, Pak Ustadz, saya rahasiakan, Pak Ustadz. Nah, ini salah juga. Jadi yang dirahasiakan itu bukan sholat 5 waktu. Yang dirahasiakan ibadah yang sifatnya sunnah, ya, yang sifatnya sunnah. Itu sebagai terapi untuk melatih diri merahasiakan amal ibadahnya, mengistimewakan Allah Subhanahu wa taala, dan mencukupkan hanya Allah lah yang tahu dari amal ibadah kita. Silahkan, Pak, pilih apa saja, bisa sedekah, bisa menjaga wudu, bisa membaca Quran. Bahkan ada sebagian orang yang memiliki amalan rahasia dengan menyapu masjid tanpa orang mengetahuinya. Dia bersihkan masjid. Ada sebagian orang bahkan merapihkan sandal-sandal di masjid tanpa orang mengetahuinya. Dia tulus lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu menjadi terapi kita melatih diri untuk memiliki satu amalan yang kita spesialkan Allah di dalamnya. Dan yang ketiga, penyakit hati yang harus hilang dari hati kita adalah al-hasad, iri sama orang. Ya, bahasa kitanya senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Atau kalau dalam syariat sering diartikan, hasad itu adalah mengharapkan nikmat yang Allah berikan kepada orang hilang. Dan ini gak mudah, Pak, apalagi orang yang tinggal di perumahan misalnya, di perumahan, di komplek. Saat beli, bentuk rumahnya sama semua itu, Pak, satu komplek. Baru 1 bulan sebelah rumah sudah buat lantai 2, sudah ganti cat, nah sudah mulai masang kanopi. Memulai itu, enggak, kita, istri kita ngomong, Mas, itu orang sebelah sudah masang kanopi, kita kapan? Mulai itu, kalau nggak kuat-kuat iman tinggal di perumahan itu luar biasa. Iri hati kepada orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah itu akan mendatangi hati kita. Nah, apa yang salah dari hasad itu, Ustaz? Apa yang sebetulnya salah dari hasad itu, Pak? Maknanya begini, kenapa dia dikatakan penyakit yang sangat jahat? Hasad itu secara langsung atau tidak langsung menganggap Allah itu salah kirim nikmat. Ada orang dapat nikmat berupa jabatannya naik nih, kemudian dia nggak suka, semoga dia nggak dapat lagi semoga nikmat itu hilang dari dia. Itu seakan dia ngomong, Allah ini salah kirim nikmat, seharusnya bukan ke dia, ke saya. Karena orang yang hasad itu berharap nikmat yang diberikan ke orang itu diberikan kepada dia dan hilang dari orang lain. Dan itulah jahatnya orang hasad itu, menganggap Allah Subhanahu wa taala salah kirim nikmat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, saking jahatnya hasad ini, Pak, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ta'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab." Hati-hati dengan penyakit hasad. Sesungguhnya ia dapat menggugurkan dosa, dapat menggugurkan kebaikan-kebaikan bagaikan api yang dapat melalap kayu bakar. Cepat sekali. Jangan sampai naudzubillah hasad ini timbul di dalam hati kita. Kalau orang Palembang itu punya slogan yang mereka jadikan untuk bisa menghindari penyakit hasad itu, Pak. Apa dia kata orang Palembang? Lado bagiannya galo. Lado, kalau kita itu bahasanya sudah ada bagiannya semua. Jadi kalau ada orang dapat
jabatan tinggi misalnya, atau dapat rumah baru, ya cukup katakan sudah bagian dia. Memang sudah bagiannya. Mau diapain lagi? Itu lumayan ya untuk menerapi hati kita agar tidak iri kepada orang lain. Ya, apalagi di tahun depan ini katanya akan terjadi resesi. Ya, itu kita makin ditantang lagi hati ini untuk bisa menjaga diri dari hasad. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menarik dalam satu paragraf ini satu nasihat buat kita, terutama yang muda-muda ini, yang punya komunitas-komunitas pengajian, karena saya tahu di Lampung ini cukup banyak juga ya pemuda-pemuda punya anak ya, pemuda-pemuda hijrah dan sebagainya nama kelompoknya. Ada nasihat dari beliau, wa qabihun bil murid an yahsuda man wafaqahu ala tariqihi wa awanahu ala amrihi bal yanbaghi lahu an yafrah. Sangat buruk bagi seseorang yang iri dengan temannya yang sama-sama hijrah. Maksudnya gimana Ustadz? Begini Pak, misal ada sekelompok orang sepakat untuk berubah, buatlah mereka komunitas 20 orang, 10 orang, buatlah majelis taklim misalnya. Ketika buat majelis taklim, ngundang ustadz, kemudian ngaji, wow semangat, damai mereka, beribadahnya bareng, kesana sini bareng. Tahu-tahu begitu mengaji, salah satu dari temannya itu ada yang memiliki kelebihan, hafalannya lebih cepat, sehingga dia tahu-tahu padahal hijrahnya belakangan, cepat selesai hafal Qur'annya misalnya. Rupanya teman yang satu ini nggak suka, sampai-sampai dia ngomong sama yang lain, oh padahal dulu dia tuh nggak bisa apa-apa, sekarang sudah hafal Quran. Iri, akhirnya setiap ada pengajian yang bagus nggak pernah dikasih tahu jadwalnya. Oh biarin aja lah, biar kita aja yang ngaji, nggak usah diajak-ajak lagi. Karena iri temennya, dulu berangkat bareng hijrahnya, sekarang sudah lebih dulu sukses. Nah ini yang beliau katakan, justru seharusnya dia bahagia ketika ada sahabatnya yang bisa lebih mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kami biasanya di pesantren atau di lembaga pendidikan, ketika kita ngaji bareng, kalau orang itu iri, itu biasanya karena kedekatannya dengan ustadz. Misalnya ada seseorang dekat dengan ustadz, itu kan satu nikmat gitu. Bisa dekat dengan ustadz, apalagi ustadz itu ustadz yang berilmu, dikenal orang dan sebagainya. Kemudian kita ngajak orang nih, ngajak teman-teman, yuk kita ngaji sama ustadz itu. Tahu-tahu yang diajak ini justru lebih dekat ke ustadznya. Mulai iri dia, padahal saya dulu yang lebih. Nah yang begini kata beliau, qabihun, sangat buruk. Seharusnya dia bahagia ketika dia bisa menarik sahabatnya untuk sama-sama berjalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir sebelum kita mungkin saya buka sedikit tanya jawab. Seluruh penyakit ini Pak, baik hasad ataupun sombong ataupun riya, sumber penyakitnya satu Pak, sumbernya hubbud dunia, cinta dengan dunia. Ketika dunia bagi dia adalah sesuatu yang berarti, maka ketika ada orang dapat harta dia iri, ketika ada orang mendapatkan jabatan dia iri, sakit hatinya. Begitu juga dengan sombong. Kenapa dia kemudian sombong? Karena bagi dia ketika dia dapat mobil, dia dapat jabatan, dia dapat harta, dia dapat sebagainya, dia anggap itu suatu kemuliaan yang sangat besar. Itu karena dia menganggap dunia itu berarti. Atau dia riya, dia beribadah biar dipuji orang, dia beribadah biar dimuliakan orang. Itu karena dia menganggap pujian manusia itu sangat berarti, dan pujian manusia bagian dari dunia. Dan sumber dari semua penyakit ini adalah hubbud dunia. Maka dari itu sebagai statement closing kami, rendahkan dunia di hati kita, maka insya Allah kita akan tinggi berjalan di atasnya. Biasa-biasa saja ya, jangan kemudian sampai terpukau dengan kemilau kehidupan dunia.
Itu saja yang mungkin bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Silakan Bapak. Mau bertanya? Di luar materi juga boleh. Baik, jika tidak ada, sebagai tambahan, ada hasad yang diizinkan dalam syariat. Hasad itu yang disebut dengan ghibthah. Disebut dengan ghibthah. Walaupun dalam bahasa hadisnya Nabi disebut juga dengan hasad. Kata Rasulullah, la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Rajulun atahu Allahul Qur'ana wa huwa yatluhu ana al-laili wa atrafan nahar. Seseorang yang dianugerahi Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan dia membacanya di siang hari dan di malam hari. Boleh kita iri sama orang semacam itu. Iri dalam artian, ya Allah, itu saya punya teman lisannya fasih banget, suaranya bagus betul, hafalannya juga lancar. Berikan aku ya Allah seperti yang kau berikan kepada orang tersebut. Ini namanya ghibthah. Yang kedua, kata Rasulullah, wa rajulun atahu Allahu malan wa huwa yunfiquhu ana al-laili wa atrafan nahar. Yang kedua, iri dengan orang yang diberikan rizki yang lebih, rizki yang melimpah, kemudian dia rajin bersedekah, rajin berinfak di jalan Allah. Kemudian kita berkata, ya Allah, anugerahkan aku juga rizki yang lancar, biar aku bisa menirunya dalam bersedekah. Iri semacam ini dalam bahasa syariat disebut dengan ghibtatun. Ya, ghibtah, bukan hasad. Walaupun baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam membahasakannya dalam hadis dengan istilah hasad. Istilah hasad. Dan hasad ini ya, kita ada 1 menit lagi. Kenapa dia penyakit yang paling bahaya? Disebutkan dari 1 dari 3 penyakit bahaya. Karena dia menghinggapi tidak sekedar orang-orang biasa, Pak. Menghinggapi para ustadz. Imam Syafi'i itu punya buku namanya Diwan, ya. Ada buku namanya Diwan Syafi'i. Diwan Syafi'i itu semacam buku yang mengumpulkan bait-bait syair beliau. Beliau tuangkan curhat beliau itu dalam bait-bait syairnya. Saya sudah baca itu buku. Hampir isinya adalah keluhan beliau kepada banyak orang yang iri. Di antara bait syairnya beliau berkata, kullu adawatin qad turja imatatuha illa man adaka min illa adawata man adaka min hasadin. Seluruh permusuhan itu bisa dimatikan, bisa diselesaikan, kecuali orang yang memusuhimu karena iri. Susah. Dipuji sangkanya kita ada keinginan, dijelekin malah tambah jadi, didiemin makin jadi, dilawan malah jadi. Beliau itu sampai iri. Sampai mengeluhkan banyak, bahkan walaupun saya tidak menyetujui dengan riwayat ini, beliau itu meninggal karena dipukul orang. 18 hari beliau sakit. Disebutkan oleh beberapa referensi buku, Imam Syafi'i itu dipukul orang kemudian sakit dan meninggal dunia. Kenapa beliau dipukul orang? Karena keilmuan beliau menutup majelis taklim yang lain. Orang itu iri. Nah, irinya para ustadz itu, Pak, kalau majelisnya jadi sepi gara-gara pindah ke masjid yang lain. Wah, itu kebakar hati seorang ustadz itu yang punya hasad. Saya misalnya ngaji diadu, kalau majelisnya Ustadz Bito rame gitu. Kemudian nanti mungkin datang ustadz yang lebih menarik lagi, lebih bagus lagi, lebih berilmu lagi. Orang banyak suka, digandrungi beliau. Pindah anak-anak majelis ini ke sana. Oh, itu, Pak. Kalau nggak kuat-kuat iman, kebakar itu, Pak. Akhirnya apa? Isi ceramahnya jelekin yang satu. Dan begitulah. Nah, itu hasad yang mendatangi para ustadz. Maka dari itu saya selalu mengatakan kepada teman-teman kami yang ustadz-ustadz muda, jangan sampai kehadiran kita di satu masjid, satu kampung,
itu meniadakan jasa ulama terdahulu. Itu yang membuat nanti ada kehasadan itu. Kita datang mungkin dengan gaya yang lebih menarik, lebih tampilan yang lebih modern, membuat orang tertarik. Ulama-ulama yang lama ditinggalin misalnya. Ulama-ulama sepuhnya misalkan ditinggalkan gara-gara. Nah itu tidak apik, itu tidak baik. Seorang yang ustadz muda harus dengan rendah hati. Karena selama yang muda ini belum berdakwah, siapa yang melindungi umat saat itu? Siapa yang bimbing umat? Ya mereka yang tua-tua itu. Kita kemana saat itu masih belajar di pondok. Jadi nggak boleh kemudian ada ustadz muda datang meski dia digandrungi oleh banyak orang, kemudian menafikan kebaikan. Ya, makanya salah satu program kami di Palembang, karena saya orang baru, ustadz baru, dan di Palembang itu ulama banyak, adalah setiap bulan mendatangi ulama sepuh untuk minta nasihatnya, untuk minta arahannya, untuk minta bimbingannya, ya, untuk melanjutkan estafet dakwah mereka. Dan kita pun begitu. Nanti saya juga jadi orang tua. Mungkin ustadz yang sudah nggak bisa diundang, udah nggak sanggup lagi, aduh udah nggak kuat, suaranya udah habis, pinggang sudah sakit, datang yang muda, jamaah kami pergi semua ke dia misalnya. Wah itu kalau nggak kuat-kuat. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua yang hadir di sini dibersihkan hatinya dari iri sama orang, hasad. Semua sudah ada bagiannya masing-masing, Pak. Semua sudah punya bagiannya masing-masing. Kita nggak perlu iri, nggak perlu sombong, dan semoga kita tidak riya. Sebagai penutup, semoga di tahun 2023 ini, ya, kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menspesialkan Allah dalam amal ibadah kita. Punya amalan yang kita rahasiakan yang hanya Allah yang tahu. Tidak ada satupun orang, dan kita jaga itu sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.